Oke, ada ketan hitam atau ketan putih nih? Ketan hitam. Sama apa? Singkong. Oh, dengan singkong atau ubi. Nah, kemarin yang kelompok roti mana? Aku. Oke, kemarin menggunakan mikroba apa? Mikroba apa untuk fermentasi? Permintaan apa? Ada situ tertulis. Saccharomyces. Makanya baca di situ. Ya, oke. Jadi yang kemarin yang untuk khusus untuk roti ya, yang roti kemarin itu menggunakan mikroba itu jenis Saccharomyces cerevisiae. Nah, kalau yang kelompok tempe mana? Menggunakan mikroba apa? Ya, bisa Rhizopus, ada Rhizopus oligosporus, ada Rhizopus orizae. Kalau yang tape, mana kelompok tape? Menggunakan mikroba apa untuk fermentasi? Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. Oke, jadi betul ya, untuk yang tape itu Saccharomyces cerevisiae, berarti sama dengan yang produk apa tadi? Roti, ya. Untuk yang tape baik tape ketan hitam ataupun tape singkong itu sama-sama pakai yang Saccharomyces cerevisiae. Oke, yang adik-adik buat itu adalah penerapan mikroorganisme dalam bioteknologi khususnya untuk menghasilkan makanan. Kemarin ada yang buat minuman kan? Ada. Oke, jadi untuk materi kita pada pertemuan hari ini itu membahas tentang bagaimana penggunaan mikroba ini di dalam bioteknologi. Dan ternyata ini ada 10 bidang yang akan kita pelajari pada hari ini. Tahu saya lihat itu. Lihat 152 sampai 154. Oke, jadi untuk yang di tabel itu sudah disajikan berbagai macam jenis produk bioteknologi dan hanya beberapa yang sempat. Halo, yang di belakang sana. Oke, kita lanjut. Dan untuk yang adik-adik praktekkan itu hanya dalam bentuk makanan. Ternyata minuman itu juga bisa dibuat di dalam proses bioteknologi. Nah, untuk yang di slide di PPT yang saya tampilkan kurang lebih hanya ada 4, yaitu ada tape dengan mikroba Saccharomyces cerevisiae, kemudian tempe, ini apa? Roti, kemudian ini apa? Minuman. Produk paling terakhir itu apa namanya? Paling terakhir. Kombucha. No, yang 154. Kombucha. Ya, teh kombucha. Pernah lihat teh kombucha? Pernah. Bagaimana gambarannya dia itu? Ubi. Hah? Ubi? Yang lain coba. Anu bos, kubis. Hah? Ubi? Teh hidup. Hah? Teh hidup. Ya, terus yang lain bagaimana? Jangan coba pernah lihat tahu teh kombucha bagaimana? Tahu. Ya, bagaimana bentuknya? Bundar. Ya, bundar. Jelly. Tahu itu apa namanya bundar-bundar? Ubi. Ya, Scooby. Scooby itu apa? Bakteri. Scooby-nya itu adalah organismenya. Terus Scooby ini itu nama kerennya. Kalau diteliti lebih lanjut, Scooby ini tuh terdiri berbagai macam jenis mikroba. Gitu. Nah, sehingga dia menyatu ya, dia hidup bersama-sama sehingga terbentuklah lapisan-lapisan itu yang kalian lihat bundar-bundar, tebal dan dinamakan Scooby. Kita lanjut ke diagram pembuatan keju. Lihat halaman 155. Oke, di gambar itu kan ada nih ada panah-panahnya sama ada langkah-langkahnya. Ada yang bisa jelaskan? Ayo, satu orang, laki-laki 1, perempuan 1. Yoks. Susu dari awal susu. Iya, ini pembuatan keju ini. Dari susu. Oke, satu orang. Ke pasteurisasi, terus ke standarisasi dan filterasi. Ada pembuatan keju. Sudah itu ke pemotongan, ke pengadukan dan pemasakan. Ya. Kalau sudah ini masak, ke gumpalan, langsung gumpalan aja. Kalau sudah gumpalan jadi Ditekan supaya padat. oh ditekan supaya padat terus. Aku sadar bahwa bahasa itu perbaiki juga bahasa. Jangan bahasa sehari-harimu. Ya. Terus Gumpalan itu adalah kandungan
kasein. Lalu kenapa yang whey-nya tidak? Itu karena kandungan whey itu tidak digunakan dalam proses pembuatan keju. Whey itu tidak hanya cair, sehingga dia tidak akan terpengaruh dengan adanya enzim Rennet. Tapi yang akan berubah adalah si kaseinnya. Makanya yang akan dipanen pada saat proses pembuatan keju adalah kaseinnya atau yang menggumpal-gumpal. Kalau katanya buku adalah gumpalan dadi, seperti itu. Nah, kita lanjut ke ini ya, masih dikoagulasi. Jadi di dalam bak penampungan ini akan dilakukan pengadukan dan pemanasan. Dan pada akhirnya akan dilakukan penggilingan. Dan tentu sebelum melalui tahapan penggilingan adalah pemisahan si gumpalan ini dengan yang cair. Jadi nanti yang cair-cair itu akan melewati saluran ini, sedangkan yang gumpalannya akan terpisah di dalam bak penampungan. Dan inilah yang akan digiling, kemudian penggaraman. Kira-kira apa tujuan penggaraman? Ya, tadi kan sempat disebutkan sama ibu selain pengawetan. Ya, sebagai pengawetan. Jadi garam itu biasanya digunakan sebagai pengawet. Saya berikan contoh. Kalian makan nasi toh? Makan. Nah, kira-kira nanti itu kandungannya apa? Ya, kalau kita tapi jenisnya apa? Ya. Glukosa. Sekali zat besinya. Apa kandungan dia karbo, tapi apa namanya? Hah? Tahu saya enggak? Langsung apa yang kau bikin? Apa tadi? Glukosa. Ya, glukosa. Protein. Nah, kira-kira tepatkah glukosa itu terkandung dalam nasi? Tepat. Karena ada Oke, jadi lebih tepatnya sebenarnya yang Dengarkan. Oke, jadi yang lebih tepatnya kandungan awal dari nasi yang kalian makan itu namanya amilum. Amilum itu bagian dari karbohidrat. Tapi dia bentuknya besar, molekulnya atau senyawanya besar. Dan ini itu perlu dikecilkan atau perlu dipecah-pecah menjadi lebih kecil. Ketika dia sudah dipecah menjadi kecil, itu namanya yang tadi kita sebutkan, yaitu glukosa. Artinya amilum berarti turunannya adalah glukosa. Kalau amilum versi besarnya, kalau yang glukosa versi kecilnya, seperti itu. Dan tubuh itu tidak bisa menyerap amilum. Kenapa? Karena komponen atau senyawanya besar. Dan tubuh khususnya bagian ileum pada usus halus itu tidak mampu menyerap itu. Tapi apa yang harus diserap? Yaitu glukosa. Nah, kira-kira bagaimana caranya mengubah amilum menjadi glukosa? Harus ada. Bagaimana kira-kira? Dan tadi kita sudah bahas panjang lebar loh tentang poin ini. Jadi yang menyebabkan atau yang membantu perubahan amilum ya, yang tadi khususnya besar ini itu menjadi lebih kecil adalah dengan bantuan enzim. Makanya yang dibilang tadi tentang fungsi dari enzim adalah biokatalisator itu tepat. Karena si enzim lah yang akan mengubah komponen amilum yang besar ini itu menjadi kecil atau glukosa. Inilah yang baru bisa diserap oleh tubuh, khususnya pada bagian ileum. Oke, ini sudah lari ke pembahasan sistem pencernaan. Sudah pernah bahas sistem pencernaan tak? Sudah pernah belajar tentang sistem pencernaan waktu SMP? Tapi sudah kenal toh organ-organnya sistem pencernaan? Ada usus halus toh? Ada. Kira-kira usus halus ada berapa? Ini ada berapa jenis? 2. Satu. Apa? Halus dan besar. Oh, begitu. Kan saya, ya betul, ada usus halus, ada usus besar. Yang saya tanyakan adalah berapa jenis usus halus? Halusnya saja. Apa-apa sebutkan? Oke. Tadi saya sebutkan ada di bagian penyerapan. Itu kira-kira di bagian mana? Ileum atau usus penyerapan. Oke, seperti itu. Nah, jadi contoh dari bagaimana enzim itu bekerja adalah seperti ini ya. Misalnya yang disebutkan tadi tentang pemanfaatannya dalam makanan gitu. Nah, untuk yang di tabel berikut ini sudah ada berbagai macam jenis enzimnya, kemudian mikrobanya apa dan manfaatnya seperti apa. Silakan adik-adik baca sendiri dan kita lanjut. Untuk yang poin terakhir, poin ketiga itu ada vitamin. Nah, vitamin ini juga dapat dibentuk melalui pemanfaatan mikroba.
yaitu contohnya vitamin B12 dapat dihasilkan dari bakteri Pseudomonas denitrificans, dan juga vitamin lain yaitu vitamin B2 dari fermentasi jamur Acidia gossypii. Oke, untuk yang poin keempat adalah pemanfaatan mikroba untuk menghasilkan obat. Nah, di sini ada barcode. Sebenarnya barcode-nya ada di halaman 162, silakan di-scan. Ya, buka itu HP-nya. Scan itu. Baru Halaman 162 ya untuk mengakses kodenya. Kode QR-nya. Dan nanti yang keluar adalah video. Jadi silakan disimak videonya, dicatat, dan akan ada beberapa pertanyaan setelah QR-nya, itu. Ya, langsung saja. Scan, terbuka itu. kalau nggak bisa baca harus download aplikasi dulu sih. Iya, silakan dibuka, dengarkan masing-masing. Kita dulu silakan. Harus tidak sudah Nah, download aplikasi berarti. Erlangga tidak. Erlangga Bu. Iya. Iya. Karena ini semua ada semua begitunya. Nanti pertanyaannya dikasih sini dulu. Yang gen-gen itu kasih keluar. Masa dia restorannya? Ada Iya, restoran. ada presiden sistem. Udah. Terbuka. Ada sudah terputar ya? Iya, silakan Nonton sendiri. Ini Mana? saya ingat tidak ada yang belajar ini.